Assalamualaikum Sobat RC, perkenalkan nama saya Wenika Agustitia, saya psikolog di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Sobat RC, tahu nggak kenapa 1 dari 3 perempuan di dunia menjadi korban kekerasan? Perempuan menjadi korban kekerasan karena pertama adalah budaya patriarki yang ada di Indonesia khususnya. Nah, dengan adanya budaya patriarki ini, perempuan menjadi second layer di mana merasa tidak cukup kuat atau cukup baik untuk menampilkan diri, sehingga memperbolehkan dirinya untuk menjadi bangsa kedua atau kelas kedua yang mendapatkan perlakuan tidak lebih baik dari bangsa kelas pertama. Apa yang harus dilakukan kalau Sobat RC mengalami kekerasan? Nah, yang pertama adalah sebelum atau ketika kita sebelumnya ada punya circle atau istilahnya link untuk melakukan panggilan emergensi ketika kita mengalami kekerasan. Jadi seperti ini misalnya. Nah, Sobat RC punya kontak-kontak khusus di mana ketika Sobat RC mengalami kekerasan, Sobat RC menceritakan apa yang Sobat RC alami kepada mereka, misalnya orang tua atau sahabat-sahabat yang paling dekat, sehingga ketika kita mengalami kekerasan, seringkali kita menjadi enggan atau malu bercerita kepada orang lain. Nah, dengan kita punya kontak terdekat ini, kita akan lebih terbuka menceritakan apa yang kita alami, kekerasan apa yang kita alami, sehingga mereka tahu kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ini penting sekali karena ketika kita punya support system, kita akan lebih merasa berdaya. Nah, dengan berdaya kita akan bisa keluar dari lingkaran kekerasan. Nah, lalu bagaimana cara mencegah agar kita tidak menjadi korban kekerasan? Yang pertama adalah pastinya sedari kecil keluarga menanamkan kepada kita, terutama anak perempuannya, bahwa mereka tidak layak untuk mendapatkan kekerasan. Nah, ketika kita sudah punya pemahaman atau nilai bahwa kekerasan itu tidak baik untuk kita, kita pun punya istilahnya memberdayakan diri agar kita tidak menjadi korban kekerasan. Bagaimana cara memberdayakan diri? Pertama, kita punya kemandirian. Mandiri itu bukan berarti kita apa-apa melakukan sendiri, tetapi kita memberdayakan diri secara mungkin finansial. Kemudian juga kita mampu melawan jika terjadi kekerasan kepada kita. Misalnya secara fisik kita punya kemampuan bela diri, atau mampu membuat keputusan, atau kita punya pekerjaan atau kemampuan yang nantinya ketika kita lepas dari pelaku kekerasan, kita mampu mandiri dan mempunyai kemandirian secara ekonomi. Dalam memperingati Hari Dunia untuk Eliminasi Kekerasan Terhadap Wanita, jangan ragu untuk melakukan konsultasi dengan psikolog Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani dan melaporkan kekerasan yang kamu alami kepada pihak yang berwajib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.